Salam. Salah subung kula sangana puang Yesus Kristus maku semange alo temo kamalongki tamu-tamu mesa sola mesa ilang pantasi pakai ingat pantasi pakilala ilang katubuanta muntuhu puang Yesus Kristus. Salah subungku ya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kita memiliki Allah yang Immanuel, kita memiliki Allah yang ya laton tali untuk kehidupan ta ya. Pada hari ini saya akan menyambung dengan berkata bahwa kita memiliki Allah yang merancangkan masa depan kehidupan kita yang gilang gemilang, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah merancangkan sesuatu yang bukan kejahatan melainkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Nah, itulah saudara-saudaraku yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita akan baca ayatnya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ini merupakan nubuatan oleh Nabi Yeremia. Kita ketahui bersama bahwa Yeremia itu hidup dalam masa-masa pembuangan ke Babel. Ya, desa pada bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel, ya tak malah sama aja, tak malah melakukan ritual agama mereka seperti biasa. Ya, mereka ada di kampungnya orang, mereka ada di negeri orang, dan mereka tentu saja sangat terbatas dalam melakukan ritual agama mereka. Sehingga apa? Banyak di antara mereka yang sudah mulai putus asa, banyak di antara mereka yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Sehingga firman Tuhan datang kepada Yeremia mengatakan bahwa, pakilale umat putus Israel, bahwa apa yang kamu alami saat ini itu merupakan prosesnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin menyediakan kamu, Tuhan ingin merancang sesuatu yang indah bagi kehidupan kamu. Oleh sebab itu kamu tidak boleh kehilangan pengharapan. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi Yeremia meskipun dalam situasi yang ya seperti kebanyakan bangsa Israel pada umumnya, tetapi Yeremia memiliki perspektif yang berbeda. Yeremia melihat jauh ke depan dan tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Saudara-saudaraku, hari ini kita sedang hidup dalam masa di mana segala keadaan serba sulit. Mungkin seperti bangsa Israel, ya mungkin demaki ya kehilangan harapan. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ya, masa depan sepertinya suram. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu jangan takut, sebab masa depan kita itu ada di dalam rancangan Tuhan. Ya, Tuhan merancangkan sesuatu yang jauh lebih indah untuk masa depan kita. Jadi tak kira sebenarnya pahalu ya dengan apa yang akan terjadi. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca selanjutnya dari perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara, ketika mereka kembali dari pembuangan ke Babel, kerohanian mereka itu betul-betul terbentuk menjadi sangat militan. Ya. Sampai pada dalam kitab Esra, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu kemudian membentuk satu kelompok-kelompok belajar. Ya, karena mungkin pada saat sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka hanya menjalankan ritual agamanya seperti biasa, ya sekedar rutinitas. Tapi ketika mereka mengalami pembuangan, kerohanian mereka itu diperbaharui. Mereka dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka sangat merindukan yang namanya Taurat. Saya rasa kehidupan kerohanian kita saat ini juga seperti itu. Ya mungkin ini bebas pakai ibadah. Ya mungkin kita hanya melakukan ritual-ritual, kita melakukan kegiatan-kegiatan gereja kita dengan ya hanya sebatas rutinitas. Selagi maksambal jam ya hanya karena memenuhi tuntutan sebagai seorang warga gereja atau seorang warga jemaat. Mayak kilana tiba-tiba lana kunjungi majelis. Maka kita harus upayakan untuk sebisa mungkin setiap minggu ya lek batu setor muka istilahnya. Ya, mungkin banyak di antara kita yang seperti itu sebelum masa pandemi ini. Tapi sekarang saatnya kita mau berbenah diri. Kita harus menyadari bahwa setiap jengkal waktu, setiap nafas yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita itu sangat berharga. Tentu melok kilo ibadah, kita terbatas. Melok kita bersekutu dengan teman-teman seiman, kita terbatas. Dan mungkin saatnya Tuhan mau bicara sama kita bahwa kita harus mempergunakan setiap
waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita. Setiap kesempatan. Mungkin pandemi ini membuat kita makin sadar bahwa hidup ini benar-benar adalah sebuah kesempatan. Dan saya berharap kita seperti bangsa Israel. Setelah masa pandemi ini lewat, kerohanian kita harus diperbaharui. Kita harus membangun sebuah militansi beragama kita. Karena kita sudah belajar bahwa berharga punah ya kalau itu waktu semiben debata. Makanya taklah disia-siakan. Nah, sebelum aku akhiri inde renungan dan mesa gambar aku perlihatkan. Ya, ini dia. Ini mungkin gambaran dari kehidupan kita saat ini. Ini adalah benang kusut yang toko tak ada memang kaleso mbak musuh bentuknya. Dan mungkin saudara, kehidupan kita akhir-akhir ini seperti benang kusut ini. Kita melihat segala sesuatunya itu suram. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti sebuah tanda tanya besar. Tak demapiapian nah kita lihat sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi coba kita lihat. Kalau kita balik gambar ini, kita akan melihat bahwa ini rupanya merupakan suatu sulaman yang sangat indah. Saya percaya kehidupan kita seperti ini. Kalau tahun 2020 kita banyak mengalami masalah, saya percaya 2021 dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kelimpahan kepada kita. Ya. Oleh sebab itu, lata pailam penaba, tapatanan di penaba bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan rancangkan bagi kita, tapi merancangkan bagi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Seringkali kita salah persepsi ke Dia Allah Immanuel, seolah-olah kehidupan kita harus selalu berhasil, kehidupan kita harus selalu enak dan sebagainya. Salah. Penyertaan Tuhan itu berlaku untuk apapun jenis kehidupan yang kita sedang jalani. Lama susah kita, lama sanan kita. Itu semua tidak lepas dari providensianya Tuhan. Noela Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya berarti ya enggak tak lama pian namandi, tak lah kadakin namandi, tapi segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ini harus kita yakini saudara-saudara bahwa Tuhan itu memegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan itu Allah Immanuel yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, menjadi Pepa Kilala pada kesempatan hari ini adalah kita harus menyadari bahwa Allah yang Immanuel, Allah yang merancangkan kehidupan kita, Allah yang merancangkan kehidupan kita menjadi indah dan penuh dengan harapan. Ya, pada ini renungan singkat malah aku sampaikan, tambah pihak debat pada. Amin.